Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sidang lanjutan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo kembali digelar hari ini. Setelah pada pekan lalu jaksa menghadirkan saksi-saksi, kini giliran kuasa hukum Syahrul menghadirkan saksi meringankan atau saksi discharge. 3 saksi yang dihadirkan kuasa hukum SYL adalah Abdul Malik Faisal dan Jufri Rahman yang merupakan ASN yang pernah menjabat di Provinsi Sulawesi Selatan ketika SYL menjadi gubernur. Sedangkan satu saksi lainnya yakni Ralfi Fauzi yang merupakan anggota Partai Nasdem. Di sisi lain, kuasa hukum menyebutkan masih belum mendapatkan keterangan resmi terkait permintaan saksi meringankan kepada pejabat tinggi negara. Sebelumnya, pihak SYL mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjadi saksi meringankan. Lebih lengkap soal jalannya persidangan hari ini akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV Nanda Aprilianti dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Nanda, hingga saat ini apakah sidang sudah dimulai, lalu siapa saja saksi yang pertama untuk memberikan kesaksian yang meringankan bagi SYL? Untuk saat ini sidang sudah dimulai, Juno, tadi sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, yang dimana sebenarnya proyeksi hari ini adalah menghadirkan 3 saksi meringankan dari pihak Syahrul Yassin Limpo. Namun kenyataannya di muka sidang saat ini yang hadir adalah sebanyak 2 saksi, yakni saksi pertama Abdul Malik Faisal, yakni staf ahli Gubernur Bidang Hukum Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Rafli Fauzi yang disebut, kalau kami mengutip apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Jamaluddin Kodubun, adalah anggota Partai Nasdem. Nah, sedangkan satu saksi, Jufri Rahman, ini tidak dapat hadir karena belum dapat izin dari atasan. Begitu yang kami terima tadi dari fakta yang ada di muka sidang. Sedangkan tadi pertanyaannya apa yang akan digali hari ini, sebelum saya menjelaskan terkait hal tersebut, Juno, yang menjadi sorotan dari belakang hari ini adalah terkait dengan surat yang diajukan oleh pihak Syahrul Yassin Limpo kepada para pejabat tinggi negara, yakni tadi ada Presiden Joko Widodo, kemudian ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga ada 2 pejabat tinggi lainnya. Ini sudah terkonfirmasi tidak hadir, seperti halnya dari Presiden sendiri. Dari staf khusus Presiden RI bidang hukum Dini Purwono, ini menjelaskan sebenarnya Presiden tidak memiliki kapasitas untuk memberikan tanggapan ataupun komentar apapun terkait dengan tindakan pribadi para pembantunya. Sedangkan kami juga sudah mencoba untuk mengkonfirmasi hal ini kepada pihak jubir Airlangga Hartarto, yang menyebut bahwa saat ini yang bersangkutan tengah melakukan dinas ke luar negeri, tepatnya ke Rusia. Ini yang bisa dipastikan bahwa keempat pejabat negara ini tidak dapat hadir hari ini. Nah, kembali terkait tadi apa yang akan digali. Sebenarnya kalau kita melihat hari ini porsi-porsi atau kapasitas dari saksi seperti tadi, ada dari aparatur sipil negara, yakni Abdul Malik Faisal yang merupakan pejabat di Pemkot Sulawesi Selatan. Ini adalah tentu untuk menggali sebenarnya bagaimana sosok dari Syahrul Yassin Limpo ketika menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Kita tahu, Juno, sebagai informasi di sini, bahwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai kepala daerah di sana cukup lama, 25 tahun. 10 tahun diantaranya adalah ia menjabat sebagai Gubernur di Sulawesi Selatan. Nah, ini yang akan digali oleh pihak dari kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo kepada saksi yang meringankan di sini, seperti apa watak, karakter, hingga perlakuan yang diterima bawahannya, seperti Abdul Malik Faisal ini ketika Syahrul Yassin Limpo menjabat. Sedangkan sampai dengan saat ini masih satu saksi, yakni tadi Abdul Malik, yang terus digali pertanyaan dan juga digali keterangan baru dari sisi kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Kita akan nantikan bagaimana tentu yang akan didalami lagi untuk saksi lainnya, yakni Rafli Fauzi. Nah, kalau kita melihat sejauh ini sudah panjang sekali, Juno, rangkaian persidangan dari Syahrul Yassin Limpo. Seperti halnya di minggu kemarin, ada beberapa pihak yang dihadirkan, keluarga dan juga dari Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni, yang kalau saya simpulkan di sini, kalau menurut apa yang disampaikan Ahmad Syaroni di muka sidang kemarin, bahwa
pihak ini sebenarnya sudah mengembalikan uang senilai 860 juta rupiah. 820-nya ini merupakan dana yang diniatkan untuk bacalek partai, sedangkan untuk 40 jutanya ini adalah sumbangan bencana alam yang diserahkan Syahrul Yassin Limpo kepada partai. Nah, ini sudah dikembalikan. Begitu yang menurut kami kutip kemarin di sidang lanjutan Syahrul Yassin Limpo. Kemudian juga kalau dari keluarga Syahrul Yassin Limpo sebenarnya banyak sekali yang bisa dikutip, namun yang menarik di sini adalah terkait dengan Kemal Redindo, putra dari Syahrul Yassin Limpo yang mengaku telah mengembalikan juga uang Kementan untuk renovasi kamar, tiket pesawat hingga aksesoris mobil. Nah, ini juga menjadi menarik, Juno. Kenapa? Karena sebenarnya ini bisa menjadi dakwaan baru yang informasinya akan didakwakan kepada Syahrul Yassin Limpo terkait dengan TPPU. Karena sejauh ini di sepanjang persidangan ada kemungkinan dakwaan baru yang merujuk ke TPPU karena ada beberapa aset dari Syahrul Yassin Limpo yang memakai nama orang lain seperti mobil dan juga rumah. Seperti contoh, untuk mobil di sini, mobil Innova SYL yang dibelikan untuk putrinya dengan kucuran dana dari Kementerian Pertanian, yakni Indira Cundatita. Kemudian untuk rumah sendiri, kita tahu di persidangan kemarin disampaikan oleh istri SYL bahwa rumah aset SYL lainnya yang menggunakan nama orang lain berupa rumah di Jalan Limo nomor 42C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Rumah seharga 1,11 miliar ini dibeli istri SYL melalui overkredit dengan menggunakan nama General Manager Media Radio Prambors Dirgaraya Santo. Nah, ini menarik karena banyak fakta-fakta baru yang terkuak sebenarnya. Kita akan lihat apa yang akan disampaikan oleh saksi meringankan hari ini. Tentu kalau ini dari sisi meringankan adalah hal-hal yang tentu meringankan dari terdakwa, namun kita akan kaitkan lagi dan update kembali apa-apa saja temuan yang disampaikan oleh saksi meringankan hari ini. Juno kembali ke studio. Kita nantikan bagaimana persidangan yang saat ini menghadirkan dua ASN yang meringankan dari terdakwa SYL. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Aprilia dari Pengadilan Tipikor Jakarta.